Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, ya, pada video kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran tema yang ketiga dengan judul benda-benda di sekitar kita. Ya, kita mau belajar subtema 1 dulu ya. Kita akan belajar mengenal tentang benda. Kalian siap? Ayo kita lanjutkan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Satu ulang. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Benda juga dapat diukur, yaitu caranya dengan ditimbang. Ya, kita ulang ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Perhatikan gambar berikut ini. Ada contoh-contoh benda dan ada yang bukan benda. Kita perhatikan sama-sama yuk. Berikut ini kita punya beberapa contoh ya. Ada panas api unggun, panasnya saja. Kemudian minyak goreng. Kemudian cahaya lampu, ember, es, balon, radio, dan contohnya ada hewan. Nah, dari kumpulan gambar-gambar ini ya, kumpulan contoh-contoh ini mana yang benda, mana yang bukan benda? Ayo kita sebutkan. Nah, yang sat lingkari ini termasuk bukan benda. Nah, contoh benda antara lain 1 minyak goreng, ini benda. 2 ember. Nah, ember. 3 es. 4 balon. 5 radio. 6 hewan. Contohnya ada hewan kelinci ini. Nah, adapun api, kemudian cahaya lampu, dan nanti contohnya lagi ada suara, ya. Dia tidak termasuk benda karena tadi tidak menempati ruangan dan tidak memiliki massa. Adapun contoh-contoh benda ini dia menempati ruangan dan memiliki massa. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar bagan berikut ini. Ini adalah gambar bagan yang menerangkan tentang benda. Benda dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi 2, anak. Ya, anak-anakku. Ada benda hidup dan ada benda mati. Nah, benda hidup ini juga kita sering sebut dengan makhluk hidup. Nah, dan ada benda yang mati. Coba contohnya benda hidup apa saja? Ya, benda hidup atau makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Kalau benda mati banyak sekali ya. Bisa kalian sebutkan di sekitar kalian. Nah, ada kursi, meja, ada yang sedang kalian pegang, handphone, atau yang sedang kalian tatap, layar monitor, HP bisa, layar monitor, komputer juga bisa. Nah, itu benda dilihat dari jenisnya. Ada benda hidup dan benda mati. Kemudian dilihat dari sifat fisiknya. Nah, itu yang pertama, benda memiliki ukuran. Ya, nanti kita bahas di pelajaran matematikanya. Ya, ada panjang, ada lebarnya, ada tingginya. Ya, kemudian benda itu memiliki bentuk. Nah, ada yang bulat, bukan bulat ya, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, ada prisma, banyak sekali. Kemudian benda juga memiliki warna ya. Ada merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian benda dilihat dari cirinya. Nah, benda memiliki yang pertama massa ya. Yang kedua menempati ruangan ya. Nah,
ini adalah gambar yang menunjukkan tentang benda. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Kita punya penggaris ya, yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada meteran kain, ya, biasa dipakai oleh para penjahit. Ya. Kemudian roll meter besar, ya, ini alat ukur untuk mengukur panjang, lebih panjang daripada meteran-meteran kecil. Nah, ini sampai berpuluh-puluh meter. Nah, kemudian ada meteran saku. Ya, meteran saku itu biasa dipakai oleh Pak Tukang. Ya, bisa tukang kayu atau tukang batu dan lain sebagainya. Nah, ada penggaris, meteran kain, roll meter, dan meteran saku. Ini adalah benda-benda ya. Benda-benda ini dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan gambar di atas. Salah satu pengelompokan benda menurut fungsinya, yaitu fungsinya sebagai apa? Sebagai alat ukur. Nah, ini kalian gunakan untuk mengukur, misal mengukur buku kalian. Nah, kalau meteran kain dipakai untuk penjahit mengukur kain dan lain sebagainya. Kemudian setiap alat ukur itu mempunyai satuan, ya. Perhatikan, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Ya, satuan yang dipakai pada penggaris. Coba lihat penggaris kalian. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu satuannya adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Start ulangi. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Coba kalian juga siapkan penggaris yang pertama, kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau di sini kita punya penghapus, ada krayon, ya, ada krayon warna hijau dan warna biru, kemudian pensil, spidol, dan pulpen. Yuk kita praktekkan bersama-sama cara mengukur benda-benda dengan menggunakan penggaris. Nah, Ustadz ajari dulu ya. Yang pertama, ambil penggaris kalian dan benda yang akan kita hitung panjangnya ya. Kita ambil penghapus. Nah, cara mengukurnya adalah letakkan pangkal dari benda yang kita ukur dengan angka 0 ya. Pangkal dari benda yang kita hitung panjangnya harus sejajar dengan 0. Nah, krayon ini juga kita letakkan sejajar dengan 0. Krayon yang warna biru juga sama. Pangkalnya kita letakkan sejajar dengan 0. Begitu juga pada pensil ini. Spidol juga sama. Bolpen juga pangkalnya kita sejajarkan dengan 0. Nah, kemudian lihat ujung dari benda tadi. Nah, ujung dari benda tadi terletak atau sejajar dengan angka berapa? Nah, nanti angka yang sejajar dengan ujung benda, nah, itu adalah nilai panjang dari benda tersebut. Nah, coba kita cek yang paling atas. Ada penghapus, ujungnya sejajar dengan angka 3. Berarti panjang penghapus ini adalah 3 cm. Disingkat dengan cm. Ya, 3 cm disingkat dengan 3 cm. Kemudian krayon yang warna hijau. Perhatikan pangkalnya kita taruh di angka 0. Kita lihat ujungnya. Ujungnya sejajar dengan angka 7. Berarti krayon warna hijau panjangnya adalah 7 cm. Kemudian berikutnya krayon warna biru. Nah, pangkalnya kita letakkan sejajar angka 0. Kita lihat ujungnya sejajar dengan angka 10. Berarti panjang krayon warna biru adalah 10 cm. Kemudian pensil, ujungnya kita letakkan sejajar angka 0. Salah.
pangkalnya maksud Ustadz ya. Pangkalnya kita letakkan dengan sejajar dengan angka 0. Kita lihat ujungnya sejajar dengan angka 6. Berarti panjang pensil ini adalah 6 cm. Berikutnya spidol ya. Spidol kita letakkan pangkalnya sejajar dengan angka 0. Ujung spidol sejajar dengan angka 12. Berarti panjang spidol adalah 12 cm. Nah, bolpen belum kita isi ya. Yuk coba Ustaz tanya kepada kalian berapa? Kita lihat pangkalnya. Sejajar dengan angka 0, kemudian nilainya terletak pada ujung benda tersebut. Angka 11 ya. Jadi panjang dari bolpen ini adalah berapa tadi? 11 cm. Ya, hebat semua. Masya Allah, benar semua. Anak-anak yang Ustadz sayangi, anak-anak yang Ustadz bangga-banggakan, ya, kalau tadi kita sudah belajar praktek mengukur benda dengan penggaris. Nah, kali ini kita akan singgung sedikit pembahasan tentang bahan dasar dari suatu benda. Ya, ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Nah, masing-masing bahan tadi memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan dasar. Ada benda yang terbuat dari batu, ya, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, kaca, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Coba lihat di sekitarmu, ya, di sekitar kalian banyak sekali benda yang terbuat dari kursi. Yuk coba kita sebutkan. Beberapa di antaranya adalah ada meja. Nah, meja dari kayu. Kemudian ada kursi juga dari kayu. Ada lemari dari kayu. Nah, dan banyak perabotan rumah tangga yang berasal dari kayu. Nah, kayu juga digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan ya. Selain dipakai untuk perabot rumah tangga, ya, kayu juga dapat dipakai untuk membuat bahan atau benda-benda kerajinan. Nah, ini ada contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Perhatikan, kayu dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kayu jati ini kayu yang sangat bagus. Nah, dan harganya juga mahal. Nah, akan tetapi kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau dimakan serangga-serangga yang lainnya. Nah, itu salah satu atau di antara kelebihan dan keunggulan benda yang terbuat dari kayu, ya. Di antara kelebihan dan kekurangan ya. Di antara kelebihan dan kekurangan benda yang terbuat dari kayu. Anak-anak sekalian, ternyata pemakaian kayu digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita kalau tidak terkendali akan merusak ekosistem yang ada. Nah, untuk mengendalikan penebangan kayu secara liar, perlu diadakan musyawarah. Nah, kalau skalanya besar, berarti musyawarah di tingkat negara. Nah, negara akan bermusyawarah mencari solusi yang bisa mengendalikan penebangan-penebangan yang liar tadi. Sehingga ekosistem yang kita miliki akan kembali seimbang. Itu hebat ya musyawarah itu. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah
dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita berkumpul, melakukan musyawarah, kita membahas permasalahan yang ada. Tujuannya adalah mencari keputusan bersama. Dengan keputusan bersama tadi, masalah akan selesai. Contoh bermusyawarah, ya seperti tadi. Mencari solusi permasalahan penebangan liar. Kemudian membahas penanggulangan banjirnya itu perlu kita musyawarahkan. Ini adalah masalah. Masalahnya tadi penebangan liar. Masalahnya adalah banjir. Ini perlu dicarikan keputusan bersama agar masalah-masalah tadi bisa teratasi. Nah, ayo berolahraga. Coba Ustadz mau tanya, olahraga apakah yang menggunakan alat yang berbahan dasar dari kayu? Saya tambahi, yang alat tadi digunakan untuk memukul bola. Bolanya kecil, ya. Coba jawabnya adalah kasti. Ya, bagus sekali. Kayu dapat digunakan sebagai perlengkapan olahraga. Nah, seperti dalam permainan bola kasti. Kalian suka bermain bola kasti? Ya, insya Allah nanti kalau sudah kita masuk bersama, kita akan bermain bola kasti. Insya Allah. Nah, sebelum kita bermain kasti, kita belajar dulu cara melempar bola yang benar. Ayo, sudah bisa belum? Kalau belum bisa, kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar dasar melempar bola. Perhatikan tangannya. Ya. Langkah pertama, langkah kedua, ya. Bola dipegang dengan tangan kanan. Kemudian melempar bola. Ya. Ingat, lempar sesuai sasaran. Kemudian setelah kalian bisa melempar bola, bagaimana cara menangkap bola yang benar? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, posisi tangan ketika akan menangkap bola, kemudian bola sudah ditangkap. Nah, gerakan selanjutnya bagaimana? Nah, perhatikan langkah 1, 2, 3. Nah, setelah kalian tadi saksikan gambar tentang gerakan dasar melempar dan gerakan dasar menangkap bola yang benar, kita kombinasikan. Kita belajar dulu cara melemparnya bagaimana, cara menangkapnya bagaimana. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola kasti. Perhatikan, silahkan dipraktekkan. Nah, ingat, sebelum melakukan permainan, lakukanlah pemanasan. Ya. Sebelum melakukan aktivitas olahraga, lakukanlah pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan dapat melenturkan otot-otot kita. Ya, sebelum kita melakukan olahraga, otot kita harus lentur dulu. Nah, fungsi berikutnya adalah agar tidak mudah cedera. Nah, sebelum melakukan olahraga, hendaknya kita melakukan pemanasan dahulu. Selain untuk membuat perlengkapan rumah tangga atau perabot rumah tangga, ternyata kayu juga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, buku tulis kalian ya atau kertas lipat kalian ternyata terbuat dari apa? Dari kayu. Nah, berikut ini ada bahkan proses pembuatan kertas dari kayu, kemudian ada proses pulping, ada bleaching, ya, kemudian masuk ke dalam paper mesin, ya, mesin kertas, dan jadilah kertas. Ternyata prosesnya panjang ya. Kapan-kapan kita akan jabarkan dari gambar bagan yang sederhana ini. Nah, jadi anak-anakku, kalian harus menghemat kertas kalian. Mosok buku tulis dibuat untuk mainan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah fakta menarik ya. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1
ton kertas. Nah, kalau kita hemat, kita gunakan kertas tadi dengan semestinya. Nah, berarti kita telah menghemat 13 batang pohon yang besar ternyata, ya. Ini harus kita ingat-ingat, ya. Kalau kita gunakan kertas secara berlebihan, pemborosan, kita akan membuang 13 batang pohon yang besar ini dengan percuma. Nah, berikut ini adalah cara menghemat kertas. Yang pertama, gunakan kertas pada kedua sisi kertas, ya. Sisi yang depan dan sisi yang belakang, ya, agar kita bisa menghemat kertas. Kemudian menggunakan kertas daur ulang, ya. Kertas daur ulang. Kemudian mengurangi penggunaan tisu. Nah, ini bisa diganti dengan sapu tangan, ya, agar lebih hemat. Yang biasanya pakai tisu, nah itu bisa menggunakan sapu tangan. Nanti sapu tangan tadi bisa dicuci dan dipakai kembali. Kemudian menggunakan buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Nah, kalian lihat, kalian cek lagi buku-buku kalian yang telah lama, buku kalian kelas 2 mungkin. Kalau masih ada halaman yang kosong, nah itu bisa digunakan untuk menulis. Nah, berikut tadi ya cara menghemat kertas. Nah, yuk kita kembali lagi ke pengukuran benda yuk. Nah, di sini kita punya roll panjang, roll meter panjang, kemudian meteran saku dan meteran pita. Selanjutnya kita punya tabel. Nah, kita gunakan alat ukur yang cocok. Nah, di sini kita punya tinggi badan. Nah, bagian yang akan kita ukur adalah tinggi badan. Kita gunakan meteran pita. Nah, kemudian kalau kita ingin mengukur panjang lingkar pinggang, itu pakai meteran pita juga. Kemudian mengukur meja, panjang meja di kelas. Kita pakai apa? Nah, kita pakai meteran saku. Nah, kita harus gunakan alat sesuai fungsinya. Kemudian ketika kalian lompat jauh, temanmu panjang lompatannya berapa meter? Itu kita pakai meteran roll tadi yang panjang tadi, yang besar tadi. Nah, kemudian di papan tulis. Nah, ada papan tulis, kita ingin mengukur lebarnya. Kita gunakan meteran saku juga. Kemudian halaman sekolah. Nah, ini kan panjang sekali. Nah, kita hanya bisa menggunakannya dengan hanya bisa mengukur panjang halaman tadi dengan meteran roll. Nanti kalau pakai penggaris ya kasihan nanti yang ukur. Atau kalau pakai meteran pita juga repot juga. Atau meteran saku. Nah, itu juga repot. Kita gunakan meteran roll. Anak-anakku, pada penghujung video kali ini kita mempunyai glosarium, kumpulan kosakata baru beserta artinya. Nanti bisa kalian pause, kemudian mungkin kalian catat atau kalian hafalkan. Atau nanti kalau ketika kalian menemui kata-kata yang sulit, bisa menuju pada tampilan ini. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang Ustadz sayangi, anak-anak yang Ustadz banggakan, kita selesai pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk siapa saja ya. Untuk yang membuat materi, untuk yang membacakan materi, dan untuk yang mendengarkan materi. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, kita simak, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.